Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Nah Sobat Pintar, jadi perubahan energi adalah perubahan yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu ya. Berikut ini adalah peristiwa atau kegiatan dan juga perubahan energi yang terjadi. Contohnya yang pertama, saat menyalakan lampu kamar tidur, perubahan yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, saat menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi, perubahan energi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, yang ketiga, saat ibu menanak nasi menggunakan penanak nasi listrik, perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, yang keempat, saat berangkat ke sekolah naik sepeda, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian selanjutnya saat penjaga sekolah membunyikan bel listrik, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi suara. Itulah contoh perubahan energi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sobat Pintar, energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini, namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang, coba kalian lengkapi ya tabel berikut ini. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, juga yang terkait dengan penggunaannya. Nah, diskusikan bersama temanmu ya. Berikut ini contoh hak dan juga kewajibannya. Yang pertama, hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Yang kedua, hak menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Kewajibannya yaitu membayar rekening listrik setiap bulannya kepada perusahaan listrik negara atau PLN. Yang ketiga, hak menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Kewajibannya yaitu membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Berikutnya, hak menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas. Kewajibannya yaitu merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Dan yang terakhir, hak menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Kewajibannya yaitu menggunakan dan merawatnya dengan baik. Nah, itulah beberapa contoh hak yang dapat kita terima dan juga kewajiban yang harus kita laksanakan terkait hak tersebut.
Sobat pintar, lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Nah, sekarang tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Sekarang selesaikan soal-soal berikut ini ya. Kerjakan di buku tugasmu. Soal pertama, hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 4 lebih 30 menit sampai dengan pukul 5 tepat, atau 04.30 sampai 05.00. Pada hari Senin, ibu menyalakan mesin air dari pukul 4 lebih 45 menit sampai dengan pukul 6 lebih 15 menit. Nah, pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Perhatikan baik-baik ya, berikut ini adalah caranya. Nah, untuk yang hari Minggu, durasinya yaitu dengan mencari selisihnya ya. Pertama-tama kita akan kurangkan pukul 5.00 dengan pukul 4.30. Nah, sobat pintar, kita sudah menuliskan ini merupakan bagian jam dan ini merupakan bagian menitnya. Di sini kita akan mengurangkan 00 dikurangi dengan 30 menit. Karena di sini 00 dan di sini 30 tidak bisa dikurang ya. Oleh karena itu, kita harus pinjam ke bagian jam ini. Nah, kita pinjam 1, nilainya itu 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita kurangi 1 menjadi 4 dan di sini menjadi 60. Seperti ini penulisannya, 04.60. Nilai 04.60 itu sama dengan 05.00 ya, karena 60 ini nilainya sama dengan 1 jam. Selanjutnya, kita kurangkan dengan 04.30. Nah, setelah seperti ini, maka kita dapat mengurangkannya. 60 menit dikurangi 30 menit itu sama dengan 30 menit. Kemudian ini 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi, mesin air tersebut menyala selama 30 menit. Selanjutnya pada hari Senin, ibu menyalakan air yaitu dari pukul 04.45 sampai dengan 06.16. Ini pun kita akan kurangi ya, seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bagian menit dan ini menunjukkan bagian jamnya. 15 dikurangi 45 itu tidak cukup ya, karena 15 lebih kecil daripada 45. Oleh karena itu, kita pinjam dari bagian jam ini ya. Kita pinjam 1 jam nilainya 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 15 menit. Nah, ini sudah berkurang ya menjadi 5. Penulisannya seperti ini, 05.75. Ingat ya, 75 ini asalnya dari 60 menit ditambah dengan 15 menit. Kemudian kita akan kurangkan dengan 04.45. Nah, hasilnya adalah 75 dikurangi 45 yaitu 30. Selanjutnya di sini 5 dikurangi 4, 1. Jadi, mesin air tersebut menyala 1 jam 30 menit. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya, bahwa pada hari Minggu menyala selama 30 menit, sedangkan pada hari Senin menyala selama 1 jam lebih 30 menit. Jadi, hari Senin ibu menyalakan mesin air lebih lama daripada hari Minggu. Selanjutnya, yang kedua, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Pada siang hari, Fahmi membaca buku yaitu dimulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.30. Kita akan kurangkan ya, seperti ini. 30 dikurangi 30 itu 0. 14 dikurangi 13 itu 1. Jadi 01.00. Nah, lamanya berarti 1 jam. Kemudian pada sore hari,
Fahmi membaca buku dimulai pukul 17.00 sampai dengan 17.30. Ini juga kita kurangkan ya. Nah, di sini 30 dikurangi 00 itu sama dengan 30, 17 dikurangi 17 itu sama dengan 0. Jadi di sini 30 menit. Nah, pada sore hari Fahmi membaca buku selama 30 menit. Nah, kita bisa membandingkan ya, kapankah Fahmi membaca lebih lama. Siang hari 1 jam dan sore hari 30 menit. Jadi, Fahmi membaca paling lama saat siang hari. Selanjutnya yang ketiga, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini, ibu mulai mencuci mulai pukul 06.30 sampai 07.15. Kemudian, kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai dengan 15.30. Nah, kegiatan manakah yang lebih singkat? Ibu mencuci mulai pukul 6.30 sampai dengan 07.15. Nah, kita akan kurangkan 15 dikurangi 30 itu tidak bisa. Oleh karena itu, kita pinjam dari bagian jam ini ya. Kita pinjam 1 jam nilainya sama dengan 60 menit. 60 menit kita tambahkan dengan 15 menjadi seperti ini penulisannya, 06.75. Kemudian kita kurangkan dengan 06.30. Hasilnya yaitu 75 dikurangi 30 adalah 45. 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0. Jadi lama mencucinya yaitu 45 menit. Kemudian kita akan menghitung lama ibu menyetrika. Pertama-tama ibu menyetrika pada pukul 14.00. Selesainya pukul 15.30. Nah, kita kurangkan saja ya waktunya. Di sini 30 dikurangi 0 sama dengan 30. 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Jadi hasilnya 01.30. Nah, lama ibu menyetrika adalah 1 jam lebih 30 menit. Jadi, kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci. Berikutnya, soal keempat, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 05.30 sampai dengan 05.45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 0.55 sarapan sudah siap di meja. Manakah yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Kita akan hitung bersama ya. Kegiatan pertama yaitu menyiapkan nasi goreng. Dimulai pukul 05.30 sampai dengan 05.45. Kita akan kurangkan ya. 45 dikurangi 30 itu sama dengan 15. 5 dikurangi 5 itu sama dengan 0. Hasilnya yaitu 15. Berarti ibu menyiapkan nasi goreng selama 15 menit. Selanjutnya kegiatan menyiapkan roti panggang, yaitu dimulai pukul 05.45 sampai dengan 05.55. Selanjutnya kita kurangkan 55 dikurangi 45 itu sama dengan 10. 05 dikurangi 05 sama dengan 0. Jadi ibu menyiapkan roti panggang selama 10 menit. Nah, setelah itu kita bandingkan. Ibu menyiapkan nasi goreng 15 menit dan ibu menyiapkan roti panggang 10 menit. Jadi, kegiatan yang lebih lama adalah menyiapkan nasi goreng. Jadi seperti itu ya Sobat Pintar, cara membandingkan kegiatan manakah yang lebih lama atau kegiatan manakah yang lebih sebentar. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.